Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Coba bayangin angka ini deh teman-teman. Cina 1,4 miliar penduduk, India 1,4 miliar penduduk. Total dua negara ini 2,8 miliar manusia, alias hampir setengah dari penduduk planet di bumi ini. Secara matematika, dari populasi sebesar ini, harusnya ada cukup banyak Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi yang lahir dong. Tapi realitanya apa? Di Piala Dunia tahun 2026 yang untuk pertama kalinya diperluas menjadi 48 tim, alias dengan slot terbanyak sepanjang sejarah, Cina dan juga India pun dua-duanya gagal lolos. India bahkan lebih ekstrim. Dalam 75 tahun terakhir, India belum pernah sekalipun ikut Piala Dunia lewat jalur kualifikasi normal. Sementara Indonesia gimana? Di tanggal 5 Juni 2025, Stadion GBK dengan gol penaltinya si Oleh Romeni di akhir babak pertama nih teman-teman berhasil bikin negara kita ngalahin Cina dengan skor 1-0. Indonesia lolos ke putaran 4 dan bikin sejarah baru. Ya memang di kesempatan kali ini negara kita tuh memang belum lolos teman-teman. Tapi pertanyaannya yang mau gue bahas tuh bukan ke situ. Namun kenapa dua raksasa Asia ini yaitu India dan juga Cina tidak bisa lolos Piala Dunia? Sementara Indonesia yang penduduknya 5 kali lebih sedikit dan ekonominya jauh lebih kecil justru belakangan jadi lebih maju. Ternyata ada pola di balik kegagalan mereka, dan kalau Indonesia nggak hati-hati, kita bisa menjadi yang berikutnya loh. Hai, gue Andre, tonton sampai habis ya teman-teman biar kalian semua tuh menjadi lebih paham. Cina, duit miliaran dolar buang-buang. Kita mulai dari Cina, karena jujur aja teman-teman, cerita mereka ini yang paling absurd. Mundur ke tahun 2011. Sebelum resmi menjadi presiden, Xi Jinping tuh pernah ngomong terbuka soal 3 keinginan terbesarnya teman-teman untuk sepak bola Cina. Pertama, Cina tuh lolos Piala Dunia. Kedua, Cina menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ketiga, Cina menang Piala Dunia. Three wishes ini persis seperti Jin Aladin, tapi ini teman-teman adalah versi kepala negara. Di tahun 2016, blueprint itu resmi keluar. Mereka membangun 70.000 lapangan sepak bola nasional dan bikin 30 juta anak sekolah main bola dalam waktu 5 tahun. Pemerintahnya pun juga langsung ngebakar 1,12 miliar US dollar untuk datangin bintang Eropa seperti Oscar, Tevez, dan juga Hulk ke Liga Cina. Ya saat itu gaji mereka di Cina aja mungkin bakal bikin Lionel Messi agak sedikit minder kali ya. Tapi apa tujuan akhirnya? Yaitu bikin Cina teman-teman menjadi first class soccer superpower di tahun 2050. Mantep banget kan kedengerannya? Tapi 10 tahun kemudian realitanya berbeda jauh banget. Ranking FIFA Cina malah nyungsep tuh dari 82 di tahun 2016 ke 94 di tahun 2024. Lalu kalah dari Indonesia dan juga berujung gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Si Jinping jadi saking frustasinya sampai nanya, bisa nggak robot dimasukin ke timnas kita? Nah, tapi teman-teman coba pikir sebentar deh. Kenapa duit yang segitu banyaknya nih tapi ujung-ujungnya nggak ngasih apa-apa? Kalau dari gue sih ada 3 alasan utamanya. Pertama, sepak bola di sana tuh ya murni adalah proyek pemerintah yang kaku, bukan budaya rakyat. Kedua, pas anak Cina masuk SMP, mereka tuh dipaksa gila-gilaan buat ujian dan juga berhenti main bola, padahal itu adalah usia emas untuk latihan. Dan ketiga, saking besarnya budget sepak bola dari presiden, duitnya tuh malah dikorupsi habis-habisan sama birokratnya teman-teman. Nah, tapi sebelum kalian tuh merasa Cina yang paling absurd, dulu India jauh lebih nyentrik lagi guys. Mereka tuh nggak cuma gagal lolos sekarang, mereka bahkan pernah dapat slot Piala Dunia langsung, tapi terus ditolak sendiri. Iya, itu diambilnya dengan kesadaran penuh teman-teman. Dan keputusan ini ternyata masih menghantui mereka 75 tahun kemudian. Kita lanjut ke part berikutnya ya, karena bener-bener gila banget sih guys. India, si raksasa yang menolak sejarahnya sendiri. Sekarang mari kita lompat ke India ya. Di tahun 1950, Piala Dunia diadakan di Brazil. India qualified nih, tapi bukan karena menang kualifikasi ya, namun karena lawan-lawan grup Asia mereka tuh yaitu Burma alias Myanmar, Indonesia, dan juga Filipina, semuanya tuh pada mundur karena masalah biaya pasca Perang Dunia Kedua. India dapat tiket gratis, tis deh pokoknya teman-teman. Mereka tuh bahkan sudah ditarik undian buat masuk grup melawan Swedia, Italia, dan juga Paraguay. Lalu apa yang terjadi? All India Football Federation justru menolak partisipasi. Alasan resminya sih karena persiapannya terlalu mendadak. Tapi banyak yang menduga kalau menurut data Olympics dan juga berbagai sumber sejarah, alasannya tuh ternyata jauh lebih mengerikan dan juga absurd loh guys. 1. Terlalu mahal. India baru merdeka 3 tahun dari Inggris teman-teman. Nah, kas negara mereka tuh
masih tipis banget dan juga biaya terbang ke Brazil pakai pesawat itu dinilainya terlalu boros. Kedua, salah prioritas. Federasi mereka saat itu lebih ngeprioritasin Olimpiade Helsinki pada tahun 1952. Di tahun 1950, Olimpiade memang masih dianggap lebih prestisius daripada Piala Dunia sih. Nah, federasi mereka tuh takut teman-teman kalau pemain India yang ikut Piala Dunia, yang mana adalah wajib profesional, mereka tuh bakal kehilangan status amatir dan juga dilarang ikut Olimpiade. Makanya mereka tuh malah milihnya Olimpiade. Ini adalah strategic mistake paling fatal sepanjang masa. Ketiga, takut dibantai. Ketua federasinya saat itu, yang mana adalah Moin ul Haq, takut kalau tim amatir India itu bakal hancur lebur dibantai sama tim Eropa. Dia takut reputasi India yang lumayan bagus pas Olimpiade London 1948 bakal hancur teman-teman. Kemudian yang keempat, yang mana adalah alasan yang paling absurd, yaitu takut capek. Iya, jadi pertandingan domestik di India itu waktu itu cuma main 70 menit, bukan 90 menit standar internasional. Nah, mereka tuh takut teman-teman kalau pemain India itu fisiknya nggak kuat untuk lari 90 menit, makanya mereka tuh pilih mundur. Dan buat kalian semua nih yang sering dengar mitos kalau FIFA tuh ngelarang pemain India main tanpa sepatu alias nyeker, itu hoax 100% ya teman-teman. Faktanya India sendiri yang menolak untuk datang. Dan tragedinya nih guys, sejak penolakan sombong di tahun 1990 itu, India nggak pernah lolos Piala Dunia lagi. Kualat kali ya. Nah, tapi di era sekarang pun juga makin parah lagi nih guys. Olahraga kriket sudah menjadi agama yang menjanjikan kekayaan, sehingga bikin sepak bola di sana tuh makin tenggelam. Kemudian lapangan publik juga pada habis banget teman-teman jadi real estate. Terus federasinya tuh sibuk banget berpolitik sampai di-ban oleh FIFA, dan pencarian bakat pun juga cuma fokus di segelintir daerah. Percuma kan punya penduduk 1,4 miliar jiwa kalau bocah yang jago main bola di pedalaman tuh ya nggak pernah dilirik sama sekali guys. Indonesia, pengecualian yang menjanjikan. Sekarang mari kita bahas kebanggaan kita nih, yaitu Indonesia. Kenapa Indonesia bisa mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 padahal ekonomi kita tuh 13 kali lebih kecil daripada Cina dan kita nggak punya populasi 1,4 miliar jiwa? Agak sedikit nggak masuk logika kan kalau dipikir-pikir? Nah, tapi ternyata gue coba jelasin teman-teman. Kemungkinan alasannya ya. Pertama, budaya bola kita tuh yang organik. Pemain kita tuh lahir dari kerasnya Liga Tarkam dan juga lapangan kampung, bukan sistem paksaan pemerintah seperti di Cina. Kedua, sepak bola itu adalah olahraga rakyat nomor 1. Walau bulu tangkis itu lebih sukses prestasinya, tapi waktu timnas main nih, warkop pada penuh, jalanan mungkin sepi, dan juga energi fanatik begini tuh yang gak akan pernah dimiliki India yang cuma gila sama kriket. Ketiga, naturalisasi yang strategis ya. Dari 28 pemain timnas Juni 2025, 19 diantaranya adalah naturalisasi. Ya mungkin kalian tuh mau bilang begini, itu mah beli pemain dong. Ya ada benernya sih sedikit guys, tapi ada bedanya juga. Dimana pemain naturalisasi Indonesia itu mendarat di ekosistem grassroots yang sudah hidup ya. Mereka ini tuh ibaratnya jadi pelengkap, bukanlah inti yang artifisial. Cina juga naturalisasi kok, seperti Serginho, Yang Mingyang, dan juga Tyus Browning tuh teman-teman. Tapi tanpa base grassroots yang hidup nih, performance mereka di klub tuh mungkin bagus, tapi di timnas bisa jadi flat gitu kan? Dan keempat, dukungan publik dan juga korporat. Dari Pak Erick Thohir, jajaran pelatih, sampai dukungan supporter yang selalu bikin merinding di GBK itu, buktiin teman-teman kalau nyawa sepak bola tuh nggak bisa dibeli cuma pakai uang. Setuju nggak kalian nih? Pelajaran. Tapi tunggu dulu guys, jangan terlalu cepat puas ya. Karena apa yang terjadi di India dan juga Cina itu bisa terjadi juga di Indonesia loh. Ini dia 4 pelajaran utamanya. 1. Duit dan populasi nggak otomatis bikin sepak bola maju. Cina udah buktiin, India juga udah buktiin kok. Jadi tanpa budaya, infrastruktur, dan juga pemerintahan yang bersih, jumlah orang dan juga jumlah dolar itu nggak ngaruh apa-apa. Kedua, stop gusur lapangan bola kampung untuk dibangun sebuah mall ya. Setiap lapangan tanah yang hilang di Indonesia, satu Egy Maulana berikutnya mungkin nggak akan pernah lahir lagi teman-teman. Jangan ulangin kesalahan mereka ya. Ketiga, jangan biarin satu olahraga membunuh yang lainnya.
Indonesia itu harus belajar. Bulu tangkis memang boleh juara, tapi jangan biarin itu menjadi alasan orang banyak sepak bola ya. Keempat, berantas korupsi di PSSI. Setiap rupiah yang dicolong di federasi itu adalah satu kesempatan emas yang hilang. Cina udah membuktikan kok korupsi bisa menghancurkan investasi miliaran dolar. Jadi kita kawal terus ya, jangan biarin hal ini terjadi juga di negara kita yaitu Indonesia. Ya pokoknya teman-teman, kalau video itu membuka mata kalian, jangan lupa kasih like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian nih yang masih berharap timnas kita main di Piala Dunia ya. Sampai jumpa lagi guys di video selanjutnya. Dan ingat, sepak bola itu lahirnya tuh di gang, bukan di kantor kementerian ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.